wahaika idza kharajta minal khalqi, ya, apabila engkau sudah keluar dari ketergantunganmu kepada sesama makhluk, sirta ma'al khaliq, baru setelah itu engkau akan bersama sang khaliq. Yu'arrifuka ma laka wa ma alaika. Nanti Tuhanmu akan memberitahukan kepadamu mana yang menjadi hakmu dan mana yang menjadi kewajibanmu. Ma laka wa ma alaika. Tamayyaz baina malika wa baina mali khairika alaika. Jadi bedakanlah antara apa baina malaka, apa yang menjadi hakmu, wa baina mali khairika alaika, dan apa yang menjadi kewajibanmu kepada orang lain. Apa yang menjadi hakmu dan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap orang lain. Wa baina ma li ghairika 'alaika bisabat wad dawam, dengan tetap dan ajeg, angger, konsisten, ala babil haqqi azza wa jalla, di depan pintu Allah, artinya dalam kebenaran Allah. Waqat il asbab min qalbika, dan memutuskan sebab-sebab dari hatimu. Maksudnya memutuskan sebab-sebab dari hatimu itu artinya memutuskan segala ketergantungan hatimu kepada siapapun. Kading alem, mengandalkan, ogohan, ketergantungan kepada siapapun. Selesai. Termasuk juga engkau melompati hukum kausalitas, sebab musabab. Kamu pengen pinter, gak usah kecil hati, harus belajar, harus cerdas, gak ada urusan. Yang penting berbuat saja. Iya. Jangan pengen jadi orang kaya. Kamu akan kecil hati karena kau terlahir dari orang miskin. Gak ada urusan. Itu kan hubungan kausalita. Apa memang orang kaya itu asalnya turunan orang kaya? Enggak kok. Apa orang yang pinter itu harus otaknya jenius? Enggak juga. Rajin aja dulu. Itu. Memutuskan segala hubungan kausalita dan ketergantungan kepada siapapun min qalbika, dari hatimu. Wa qad ra'aital khaira ajilan wa ajilan. Nanti engkau pasti akan melihat segala kebaikan, baik sekarang maupun nanti. Dalam hidupmu selalu kau akan melihat berbagai kebaikan-kebaikan. Engkau akan mendapatkan berbagai keberuntungan kali gane secara kebetulan, baik sekarang maupun nanti. Ajilan wa ajilan. Hadza syai'un la yatimmu wal khalqu war riya'u fi qalbika. Ini semuanya tidak mungkin bakal terjadi atas dirimu apabila wal khalqu war riya'u fi qalbika, tetapi makhluk selain Allah dan penyakit ria fi qalbika masih melekat di dalam hatimu.
Jangan berharap itu akan terbukti kalau hatimu masih tergantung kepada orang lain dan engkau masih ada sering kepengen dilihat oleh orang lain. Wal ukhra wa ma siwal haqqi azza wa jalla fi qalbika, dan juga yang lain-lainnya. Wa ma siwal haqqi azza wa jalla fi qalbika, selagi apapun selain Allah masih hadir di dalam hatimu itu. Wala miqdara dzarratin min dzalika idza lam tasbir ala dinalaka, dan itu tidak ada nilainya sebesar atom pun apabila engkau tidak berbekal diri dengan kesabaran, ketabahan. Sabar itu tabah artinya, ya, tabah dan kesabaran. Ladina laka, kalau nggak ada sabar ya nggak seperti orang tidak beragama. Kalau tidak sabar ya gantung diri, minum racun akhirnya. Ya. La ra'sa li imanika, tidak ada modal bagi keimananmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru minal iman. Sabar itu adalah bagian penting dalam keimanan. Karasi minal jasadi, seperti kepala terhadap badanmu itu. Jadi yang paling penting dalam beragama itu ya bersabar. Makna sabar yang dimaksudkan dengan bersabar itu adalah annaka la tashku ila ahadin. Artinya engkau sudah tidak lagi berkeluh kesah kepada siapapun. Sudah tidak lagi bercerita tentang kesulitan-kesulitan dirimu kepada siapapun. Sudah tidak ada lagi rasa perasaan kesusahan, kesulitan dan sebagainya, itu sudah tidak dikeluh kesahkan lagi dan tidak lagi dicurhatkan kepada siapapun. Bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Cukup makanya? Alhamdulillah. Tutup. Sebab selagi engkau masih menceritakan kesulitan-kesulitanmu kepada siapapun, masih ngandak kena kebelenakan jeung wong sejen, itu sama artinya komplain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu maknanya komplain? Iya. Penyangkalan. Sudah, kita nggak usah cerita jauh-jauh. Santri saya pulang tidak betah, berkeluh kesah, makannya belenak, turunnya belenak, ngajinya belenak. Maka lebih kita saja atau tuh maning lah. Menceritakan ketidaksukaan hatimu itu kan namanya komplain. Ya ngajinya belenak bu ya bu, orang paham bu, just ya kan gitu. Ngaji maning ngada kena Gusti Allah maning baik. Ngaji maning Gusti Allah maning beli peragat Gusti Allah. Gusti Allah kita gak paham sing cilik mulaga. Tadi mari ngaji wis ya wis. Jangan pernah menceritakan kesulitan-kesulitan dirimu kepada siapapun.
Wala tata'allaqu bisababin, dan juga jangan ada ketergantungan dengan sebab. Ya, menghitung faktor-faktor yang menentukan, berbagai argumentasi alasan. Kalau begini, harus nggak ada, sudah selesai. Wala takrahu wujudal baliyati, dan jangan pernah merasa tidak suka ketika engkau menghadapi cobaan. Dah, terima aja. Wala tuhibbu zawalaha, dan jangan pernah engkau kepengen segera kesulitan teratasi. Tidak pernah kepengen cepat sembuh. Ya sudah, nggak usah minta sembuh, kok sudah siap. Ya, wala tuhibbu zawalal baliyati, kita kepengen supaya cobaan itu cepat selesai gitu. Ya jepir aja. Iya. Ketika engkau diuji, artinya kamu diberi tugas oleh Allah untuk menghadapi ujian itu, bukan melarikan diri, bukan. Pantip. Ya wis, hadapi aja. Saya melaju-melaju balik ngadep baik. Ya. Kalau tidak begitu, nanti jiwamu dalam hidup ini tidak pernah damai. Selalu gamang, selalu gelisah, selalu gaduh, meriang bae sadina-dina, sipripen. Yakin mah ngelalu bae, ngelalu pacek. Ngerti ngelalu pacek kok? Pacek bakal nepluk, melarat beli. Sambelarat bang kesip. Namanya ngelalu pacek. Dia ngerti peribahasa sih nama. Iya. Al-abdu idza tawadha'a lillah, seorang hamba ketika dia mampu merendahkan hatinya kepada Allah, mangga terserah panjenengan mawon pripun saena, silakan bagaimana baiknya Bapak, bagaimana mangga kula siap mawon, rendah hati gitu. Dan itu kepada Allah bilang gitunya, ya Allah, mangga silakan terserah engkau, apapun aku siap, ditempatkan dimanapun aku siap. Mau naik pangkat mangga, turun pangkat mangga, dipecat mangga, siap. Kalau sudah begitu, rendah hati pada Allah Azza wa Jalla, fi hali fakrihi, pada saat sedang dalam keadaan miskin, menderita, ya Allah siap. Semua cobaan yang kau timpakan kepadaku, siap ku hadapi, siap ku jalani. Maka apapun keputusanmu, siap ku jalani. Dan percayalah, aku tidak akan melarikan diri. Gitu. Fi hali fakrihi wa faqatihi wa sabara mahu ala muradihi, dan bersabar bersama Allah ala muradihi, siap menghadapi apapun yang Allah kehendaki. Walam yastankif minas sifatil mubahati, dan tidak ada merasa cukup dengan sekedar boleh saja. Sekalipun boleh, tapi Allah nggak suka, ya nggak usah. Ya, jadi ukurannya bukan urukan mubah, haram, nggak usah. Sekalipun mubah, kalau Allah nggak suka, ya nggak usah. Ya. Wa wasala ad-diya'a bidh-dhalami, dan terus membawa cahaya menembus kegelapan dengan gagah berani. Ya, menyeberang kuburan yang gelap gulita, bawa lentera sendirian, apapun yang terjadi. Bukan cekledak macan cekletakan oleh papa.
bil ibadati wal kasab, terus rajin melakukan ibadah, menembus kegelapan, tekun ibadah, wal kasab, dan berusaha, kerja keras, yanzuru ilaihi bi ainir rahmati, dia tetap melihat Allah dengan mata kasih sayang, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yughnihi wa yughni ayalahu, oleh Allah nanti pasti akan diberikan kecukupan oleh Allah dan sekeluarganya semuanya. Iya, dikasih kecukupan, kasih kekayaan oleh Allah. Min jihadin lam takun fi hisabihi, nanti datangnya bantuan Allah itu pasti engkau tidak pernah menduga-duga dari mana datangnya. Semua rezeki yang datang yang tiba-tiba, sekali rezeki buat seumur hidup cukup, tidak pernah kau duga. Iya, itu kalau kamunya sabar, kalau lulus. Kalau belum lulus ya diperpanjang ujiannya. Iya, itulah. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang selalu bertakwa kepada Allah, mawas diri, hati-hati, kewaspadaan, ya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Pasti akan ada jalan keluarnya. Kesulitanmu tidak akan selamanya, nanti akan diberi jalan keluar asal kamunya tetap pada posisi waspada, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.